Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang remaja bernama Cole, di mana pada saat itu ia sedang ketakutan dengan suntikan vaksin di sekolahnya. Cole yang penakut sudah terbiasa mendapatkan ejekan dan dibully di sekolahnya. Dan film The Babysitter pun baru dimulai. Film pun berlanjut ketika Cole sedang pulang ke rumah. Saat dia sedang berjalan, muncul sekelompok anak nakal teman sekolahnya. Mereka yang selalu membuli Cole seperti biasa melakukan kebiasaan buruknya. Apalagi mereka tahu bahwa Cole masih diasuh seorang babysitter. Salah satu dari mereka kita sebut saja Gemoy. Gemoy yang merasa sudah dewasa meledek Cole yang menurutnya culun dan tak tahu keindahan wanita. Tapi rupanya ledekannya itu tidak dihiraukan oleh Cole dan membuat Gemoy menjadi marah. Dengan tarian ubur-ubur, si Gemoy terlihat puas dengan kelakuannya tersebut. Lalu tiba-tiba, seorang wanita legit bernama Bee tiba di tempat itu. Bee yang merupakan babysitter datang dan menjemput Cole. Tapi ia begitu kesal saat melihat Cole diganggu. Kemudian Bee mengancamnya dengan kata-kata yang menggoda tapi sadis. Si Gemoy yang ketakutan pun langsung pulang ke rumahnya bersama teman-temannya. Kemudian, Bee pun segera mengantar Cole pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan, mereka membicarakan orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena alasan itulah, orang tua Cole selalu menyewa jasa Bee yang seorang babysitter. Pada saat itu, Bee terlihat senang karena besok dia disewa lagi oleh orang tua Cole. Saking senangnya, ia pun berkata, "Aku senang bisa mengasuhmu meski tidak dibayar sekalipun." Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Cole. Lalu, dengan semangat, Bee mengajak Cole berpesta besok malam. Bocah yang selalu ingin dilihat dewasa ini jelas senang mendengarnya. Apalagi saat ia melihat analog kembar milik Bee. Di keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi sekolah. Lalu, Cole mengatakan bahwa kedua orang tuanya pergi lagi. Cole pun merasa bahwa orang tuanya itu sengaja menjauhinya. Dengan polosnya, Melanie berkata, "Mungkin orang tuamu sedang pampa Morena di hotel. Karena kalau di rumah mereka takut diganggu sama kamu." Lalu Melanie jadi teringat dengan Bee. Ia pun menganggap mungkin saja Bee sering melakukannya di rumah Cole bersama pacarnya. Melanie pun menyuruh Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan Bee di saat malam. Mendengar perkataan temannya tersebut, tentu saja Cole jadi penasaran. Kemudian Cole berniat untuk melihat kebiasaan Bee di saat malam hari. Ketika berada di sekolah, di seberang jalan, ia melihat Bee sedang bersama laki-laki. Tapi belum diketahui siapa laki-laki itu. Keduanya terlihat sangat bahagia ketika bersama. Kemudian, scene kembali ke rumah. Di sore itu, kedua orang tua Cole sedang bersiap untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian, Bee pun datang. Cole yang tahu itu adalah Bee terlihat semangat menyambutnya. Karena ia tahu malam nanti ia akan bersama Bee, sang pengasuh idaman. Lalu kemudian, orang tua Cole akhirnya berangkat. Dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Karena keasikan pesta membuat mereka kelelahan dan duduk rileks sambil curhat-curhatan. Tapi dikarenakan malam sudah terlalu larut, Bee menyuruh Cole untuk tidur saja. Tapi rupanya pada saat itu Cole belum mengantuk. Kemudian Bee menawarkan minum oplosan agar Cole bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya seolah-olah tertarik dengan tawaran Bee. Padahal sebenarnya Cole memang sengaja tidak tidur untuk melihat yang dilakukan Bee saat malam. Lalu saat Bee mengambil minuman lagi, Cole langsung membuang minumannya. Karena ia anggap minuman tersebut bisa membuatnya mengantuk. Kemudian ia bertingkah seolah-olah dia meminumnya. Singkat cerita, Cole sudah berada di kamarnya. Pada saat itu, Cole menghubungi Melanie tentang rencana mereka tadi siang. Terlihat mereka sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Bee. Ketika sudah hampir jam 12.00, Cole mendengar ada orang yang masuk ke rumahnya. Karena penasaran, akhirnya Cole bergegas untuk memeriksa. Ternyata, Bee mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Cole. Terlihat mereka sedang asik bermain botol. Sementara itu, Cole yang berada di tangga memperhatikan semua keseruan mereka. Pada saat itu, Bee yang terpilih melakukan tantangan.
Lalu, salah satu teman B menyuruhnya untuk mencuci mulut ke semua temannya. Tantangan pun segera dilakukan. Sementara, Cole yang melihatnya malah sangat menikmati pertunjukan itu. Sampai di mana ketika giliran pria kacamata, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa ia merasa aneh dengan mereka. Akan tetapi, B berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa niat B mengajaknya hanya untuk bersenang-senang saja. Lalu, B dan pria tersebut pun akhirnya adu cupang. Tapi tiba-tiba, tak disangka-sangka, rupanya B dan teman-temannya membawa pria itu untuk dijadikan syarat ritual. Sementara Cole yang dari tadi melihat tentu saja terkejut saat mengetahuinya. Kemudian mereka mengambil darah segar dari kepala pria tersebut. Tapi sialnya, salah satu teman B kesulitan mengambil jatahnya. Melihat kesialan temannya itu, B pun membantunya. Mereka juga terlihat senang karena menganggap semua keinginan mereka sebentar lagi akan terwujud. Setelah mereka mendapatkan jatahnya masing-masing, B melihat ke sebuah buku keramat yang ia miliki. Dan menurutnya buku tersebut bisa mengabulkan semua keinginan. Kemudian B mengatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah dari manusia tak berdosa. Lalu B mengajak semua temannya untuk mengorbankan Cole. Cole yang mendengar perkataan tersebut pun langsung kabur. Cole yang sudah berada di kamarnya langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu bantuan polisi datang, ia mencari alat yang bisa digunakan untuk pertahanan. Lalu ia berusaha melarikan diri lewat jendela, tapi Cole menyadari kalau dia takkan bisa melompat dari sana. Lalu tiba-tiba, untung saja rencana melarikan diri Cole tak diketahui oleh B. Kemudian B dan teman-temannya segera bersiap untuk mengambil darah dari Cole. Dan ternyata mereka akan melakukannya dengan jarum suntik. Di saat itu Cole sangat kaget dan ketakutan saat mendengar jarum suntik. Karena memang selama ini Cole sangat takut dengan jarum suntik. B yang menganggap Cole tidur, tak tahu bahwa sebenarnya minuman yang sudah dicampur obat bius tadi tidak diminum oleh Cole. Sementara Cole yang masih sadar terlihat menahan sakit saat mereka mengambil darahnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan darah dari Cole. Tak lama kemudian, B meninggalkan Cole. Saat merasa aman, Cole pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur dengan peralatan seadanya. Ketika Cole bersiap, dia tidak menyadari kehadiran B di belakangnya. Tak lama, Cole merasa sempoyongan. Cole akhirnya pingsan karena efek dari pengambilan darah tadi. Setelah itu, Cole sudah ditahan B dan teman-temannya. Cole tak menyangka babysitter idamannya itu telah berbuat jahat kepadanya. Tak tinggal diam, Cole berusaha melepaskan ikatan dengan pisau miliknya. Akan tetapi, usahanya itu malah diketahui mereka karena pantulan cermin di belakang Cole. Tak berselang lama, polisi dari panggilan Cole tadi akhirnya datang. Terlihat mereka begitu panik dengan kedatangan polisi tersebut. B pun marah karena Cole yang telah menghubungi polisi. Karena takut, Cole akhirnya berteriak meminta bantuan. Akan tetapi, di saat para polisi meringsek masuk ke dalam rumah, salah satu teman B berhasil melawan satu polisi. Sementara, polisi langsung mengeluarkan timah panas yang akhirnya mengenai Allison. Beberapa saat kemudian, saat polisi itu sedang lengah, B pun menyerang polisi itu dari belakang, yang akhirnya membuat kedua polisi itu pun tewas. Tak berapa lama, Allison pun tersadar dan ternyata dia tidak mati. Dengan sedihnya, ia menangisi luka karena terkena pelor. Di saat semua sedang sibuk dengan Allison, di saat itulah Cole menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Mereka pun tidak tinggal diam dan mencoba mengejarnya. Tapi kesialan mereka datang kembali. Hanya karena mobil-mobilan, salah satu teman B pun akhirnya tewas. Kejadian tersebut jelas membuat Cole disangka telah membunuh temannya. B pun menyuruh teman-temannya untuk segera mengejar Cole. Mendengar perintah itu, Cole pun kembali melakukan rencananya untuk kabur lewat jendela seperti sebelumnya. Baru juga setengah perjalanan, B dan teman-temannya datang dan menarik kain yang digunakan Cole. Hal itu membuat Cole terjatuh dengan keras ke tanah. Untungnya, Cole tak mendapat luka yang serius, hingga ia bisa lari menyelamatkan diri sejauh mungkin. Kemudian, Cole masuk ke dalam gudang dan mencari alat yang bisa digunakan untuk melawan. Dengan peralatan yang ditemukan,
Cole pun bergegas masuk ke kolong rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang orang tuanya. Kemudian, Cole langsung bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonya yang juga mencari Cole merasa curiga dengan tempat tersebut. Karena penasaran, Sonya pun memeriksanya. Sementara Cole menjadi semakin takut keberadaannya diketahui. Ketika Sonya sudah semakin dekat dengannya, untung ada seekor laba-laba yang berhasil mengalihkan perhatiannya. Ditambah juga panggilan dari temannya membuat Sonya meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Cole yang takut dengan laba-laba berusaha menjatuhkan makhluk-makhluk tersebut yang akhirnya memicu salah satu jebakan tikus. Karena suara jebakan itu, Sonya yakin bahwa Cole berada di tempat itu. Sonya pun segera mendatanginya. Di saat bersamaan, Cole segera menyiapkan rudal yang ia temukan di gudang dan mengarahkannya ke Sonya. Meskipun meleset, untungnya Cole berhasil keluar, sementara rudal itu masih belum meledak. Kemudian, Cole langsung menutup kembali tempat itu, dan kini Sonya pun terjebak di sana dengan rudal yang akan meledak. Akhirnya, Sonya pun tewas. Tak lama kemudian, teman B yang merupakan atlet mendengar suara ledakan, langsung mendatangi Cole. Tapi, ia terlihat kagum dengan kepandaian Cole yang telah meledakkan temannya. Mengetahui kalau pria itu akan menghajarnya, Cole pun berusaha berlari sekencang-kencangnya. Kemudian, Cole berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Sementara pria yang mengejarnya terus meledek Cole, seolah-olah dia menikmati kejar-kejaran itu. Tak berapa lama, Cole merasa heran, karena pria itu sudah menghilang. Tetapi tanpa diduga, pria itu sudah berada tepat di belakangnya. Pria tersebut berniat untuk membunuh Cole. Tapi ia tidak sadar dengan kondisi rumah pohon yang sudah lapuk dan akhirnya membuat pria tersebut terjerembab ke bawah. Pria itu pun harus berakhir karena tercekik dengan tali yang berada di sana. Kejadian itu pun memberikan efek kejut kepada Cole. Lalu kemudian, B yang melihat kejadian tersebut langsung menembaki Cole. Untuk memperpanjang umurnya, Cole pun kembali berlari untuk menuju ke rumah Melanie. Ketika Cole berhasil ke rumah Melanie, ia langsung menceritakan apa yang baru saja dia alami. Melanie pun kaget saat mengetahui B ternyata orang jahat. Tak lama, mereka melihat B mendatangi rumah Melanie. Mereka pun bergegas sembunyi menuju ruangan lain. Terlihat mereka sangat ketakutan. Terlebih, orang tua Melanie sedang berada di luar kota juga. Sementara B, yang juga sudah berada di dalam rumah, langsung memeriksa setiap ruangan di rumah itu. Tapi, untung saja mereka berhasil masuk ke dalam toilet. Saat berada di sana, Cole meminta maaf karena telah melibatkan Melanie ke dalam masalahnya. Kemudian Cole menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Sementara, ia akan menghadapi B yang kini menjadi seorang pembunuh berdarah tinggi. Tak disangka, Melanie merasakan kagum dengan keberanian Cole yang kemudian membuat dua bocah berbulu jagung ini saling beradu mekanik. Kejadian itu membuat semangat Cole menggebu-gebu dan langsung keluar untuk menantang mantan babysitter idamannya itu. Ketika kembali ke rumahnya, Cole heran saat melihat bekas pembunuhan yang sudah menghilang. Bahkan semua ruangan sudah kembali rapi. Dan sepertinya B sudah menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian, Cole menemukan buku keramat milik B. Dari buku itu, Cole tahu bahwa mereka telah melakukan pengorbanan untuk mengabulkan semua keinginan mereka. Tak berselang lama, Ellison pun datang mengagetkan Cole. Cole yang terkejut langsung melakukan pukulan 1000 bayangan yang tanpa sengaja mengenai analog kembar Ellison. Sementara, Ellison yang tak terima langsung marah dan berusaha membunuh Cole. Tanpa diduga, Ellison berhasil mendapatkan pisau dapur. Melihat Ellison bersenjata, membuat Cole mencari senjata lain. Dan akhirnya, Cole mendapatkan senjata yang menurutnya bisa melakukan perlawanan. Di saat Cole sudah tersudut, tak lama datanglah B dengan shotgun andalannya. Tapi di sini B dengan tega membunuh teman seperjuangannya sendiri. Cole menyadari senjata yang digunakan B membuatnya semakin sangat berbahaya. Kemudian Cole berusaha mengancam B akan membakar buku keramat miliknya.
Karena buku tersebut sangat berarti, B jelas tak mau ambil resiko. B pun mulai membujuk dan berusaha menenangkan Cole yang sedang marah. Kemudian Cole bertanya akan diapakan darah yang sudah ia kumpulkan. Lalu B mengatakan bahwa darahnya akan dicampur dengan darah orang yang telah berkorban, dan jika sudah tercampur, ia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginannya dapat tercapai. Lalu B menceritakan bahwa dulunya ia sangat penakut juga, tapi setelah melakukan ritual dari buku tersebut, ia menjadi sosok yang pemberani. Dari penjelasan B itu, Cole akhirnya paham bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh B, dan karena alasan itu Cole tidak terima. Kemudian ia membakar buku yang menurutnya telah menimbulkan banyak kematian dan kemudorotan. Melihat bukunya terbakar, B pun tak tinggal diam dan berusaha untuk menyelamatkan buku keramat miliknya itu. Sementara Cole yang berhasil kabur, berusaha mengendarai mobil milik ayahnya Melanie. Cole yang penakut, culun, dan selalu menjadi bahan bulian teman-temannya, kini berubah menjadi sosok pemberani dan mulai menunjukkan skill drive-nya yang dia miliki secara otodidak. Tapi mobil itu tergelincir dan menabrak bagian rumah yang mana di sana ada B. Di saat itulah Cole berhasil melumpuhkan B. Saat Cole berhasil selamat dari kejadian itu, ia melihat B sudah tak berdaya. Lalu ia menghampirinya dan berkata bahwa awalnya ia sangat suka dengan B. Tapi setelah tahu bahwa B adalah seorang psikopat, Cole pun merasa dirinya telah dikhianati. Perkataan Cole itu pun membuat B menjadi terharu dan ingin mengulang semua dari awal sebelum ada kejadian berdarah itu. Cole yang sudah terlanjur kecewa tak bisa menerima B lagi dan memilih pergi meninggalkan B. Tak berselang lama, para petugas pun datang ke lokasi itu karena panggilan telepon yang dilakukan oleh Melanie. Di saat itu juga, Melanie mengatakan kalau dia sangat bangga dengan keberanian Cole. Di sisi lain, para bocah yang pernah membuli Cole juga berada di tempat itu, yang membuat mereka harus mengakui kehebatan dari Cole. Tak berapa lama, orang tua Cole pun datang untuk melihat keadaan anaknya yang baru saja mengalami kejadian antara hidup dan mati. Di saat orang tuanya bertanya apa yang telah terjadi, di saat itulah Cole berkata, "Aku tidak perlu lagi babysitter." Kemudian seorang petugas mencoba melihat keadaan B. Ternyata B sudah menghilang. Dan tiba-tiba,